kesalahan. Nanti coret-coret aja. Yang udah punya pribadi coret. Kalau yang belum lunas yang coret dulu. Nggak boleh coret itu. Nah itu halaman 838 justru salah itu. 38 ada 38 ya. Kan paling bawah tuh ya. Itu sebenarnya jangan digarisin, itu benar, itu baik pagi ataupun sore dua-duanya dibaca kalau itu. Ya Allah, aku baik pagi ataupun sore, kalau itu sama. Asbah. Kalau itu sama, jadi itu nggak usah diganti. Baik baca pagi ataupun sore tetap dua-duanya dibaca. Pagi Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, pagi baca begitu. Sore juga Allahumma bika asbahna. Justru yang mesti digarisin ini mungkin kebalik kali ini. Tuh dari bawah baris ke 1 2 3 4 5. Baris kelima dari bawah. Asbahna ala fitratil Islam. Itu garisin. Kalau sore ganti amsayna. Amsayna. Nah, terus halaman 39 paling atas tuh. Kalau pagi wa ilaikan nusyur. Kalau sore wa ilaikan masir. Ya, di bawah ada tuh. Yang lain sama asbahna jadi amsayna kalau sore, asbaha jadi amsa. Nah terus Allahumma inni as'aluka khairu hadzal yaum kalau pagi. Artinya begini nih. Allahumma ya Allah as'aluka khairu hadzal yaum, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini, fathahu yang ketutup kebaikan dibuka, wa nasrahu menangkan saya menghadapi apapun, wa nurahu berikan saya cahaya sepanjang hari ini, wa barakatahu keberkahannya, wa huda dan petunjuknya hari ini. Kalau sore baca, kalau pagi kan mau menghadapi hari, kalau sore mau menghadapi malam. Jadi yaum yang artinya hari diganti lailah, malam. Allahumma nas'aluka khaira hadhihi lailah. Kalau aku mohon kepadamu kebaikan malam ini. Fathah ha. Kalau lailah ha. Dibuka pembukaannya, terus kemenangannya, cahayanya, mubarakataha, nuraha, barakataha, mudaha gitu ya. Jadi kalau lailah ha ha ha. Hadhihi lailah hu-nya diganti ha. Yang bawah juga sama, Allahumma nas'aluka khaira hadzal yaum. Kalau lailah hadhihi lailah kalau sore. Wa khaira ma fiha, fihi diganti jadi fiha, wa khaira ma qablaha, wa khaira ma ba'daha. Dan begitu sama. Terus yang terakhir halaman 40. Ini kesalahan. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Mesti disatuin tuh sama yang bawah. Ya, subhanallah bihamdi ada khalqi, langsung subhanallah bihamdi subhanallahil azim langsung. Ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih dan kalimati. Jadi yang bawah harus dibaca sendiri-sendiri. Tapi digabungin subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Gitu paham ya? Yang lain semuanya udah benar. Insyaallah yang lain semua. Sampai mana kita jadi tes soalnya? Salam tidak kirim salam. Bukan cuma orang hidup dan bisa memberi salam kepada orang meninggal. Orang meninggal bisa mengucap salam kepada orang hidup. Oh itu sangat nyata. Sangat nyata. Jadi naif banget kalau ada orang bilang orang hidup nggak bisa ngasih manfaat kepada orang yang sudah mati. Terlalu naif. Terlalu. Yang meninggal aja bisa, sama yang hidup masa hidup kagak. Itu jelas banget maksudnya. Coba ngaji yang mungkin ada lama sedikit gitu. Kalau untuk orang-orang seperti itu maaf kata, biar lama coba ngaji. Belajar tuh biar utuh gitu ya, biar benar. Dikaji yang lama. Mondok tuh minimal 6 tahun itu full. Enggak pakai campur-campur, full 6 tahun minimal banget. Itu ngapalin pagi, siang, sore, tidur 4 jam. Baru layak ngomentarin ini, ngomentarin itu. Gitu ya. Nah, kita lihat rata-rata baru cuma bisa begini begitu udah komentar nyalahin ini nyalahin dengan itu ya. Mereka banyak belum dapat keterangan-keterangan yang kita punya. Itu Sahih Bukhari. Kalau kami para habaib punya tradisi kebiasaan setiap bulan Rajab itu baca full Sahih Bukhari sehingga ada istilah khatam Bukhari ya, setiap bulan Rajab itu para habaib di mana-mana ngadain acara khataman Sahih Bukhari tiap bulan aja setiap tahun sepanjang bulan Rajab 4 jilid dibaca semua. Ntar di akhir bulan Rajab tuh khataman Sahih Bukhari. Biasanya nasinya bukan nasi kebuli, tapi
tapi nasi bukhoro. Belum pernah nyoba kan ya? Belum. Nah, boleh ntar tuh sekali-sekali. Boleh. Kita bikin nasi bukhoro. Bukhoro itu Rusia. Imam Ghazali, Imam Bukhari ini makamnya di Rusia. Jadi supaya sinkron nama acaranya pas sama momennya, bikin nasinya nasi bukhoro. Nasi khas Rusia, Pak, yang beras gede-gede. Ya. Nah, nggak usah kelamaan kita ngomongin nasi karena khawatir ntar lapar baru. Nah, lapar ya. Kemudian singkat cerita, di situ Nabi Muhammad SAW akhirnya beliau masuk ke satu dimensi yang malaikat Jibril mundur. Malaikat Jibril nggak sanggup. Di sinilah, ini panjang keterangannya ya, panjang, sangat panjang. Nabi Muhammad menerima suatu waktu, bukan cuma Nabi Musa yang dialog dengan Allah. Kalau Nabi Musa dapat julukan Kalimullah, manusia yang bisa berdialog dengan Allah, Nabi Muhammad itu sangat juga dialog sama Allah di malam Mi'raj. Cuma kalau Nabi Musa di Turi Sina, kalau Nabi Muhammad SAW di satu dimensi yang nggak bisa ditalar sama akal manusia dan pengetahuan. Nggak tahu. Malaikat Jibril ini mundur, nggak ikut. Lempengan situ nggak ikut. Kata Malaikat Jibril, wahai Rasul, lempengan di sini saya harus mundur. Kata Rasulullah, apakah seorang kekasih meninggalkan kekasihnya dari bawah yang bareng-bareng sama saya dari perjalanan dari Masjidil Haram sekarang dengan wa ma minna illa wa lahu maqam ma'lum, kayak di Al-Qur'an itu ayat. Kata Malaikat Jibril, masing-masing kita punya kedudukan yang tidak sama. Kita nggak bisa masuk. Kalau masuk sedikit maka akan terbakar. Nggak bisa. Malaikat yang full 100% terbuat dari cahaya, coba-coba masuk kebakar habis. Nggak bisa. Tapi Rasulullah masuk sama baju-bajunya, sama badan-badan. Yang tahu cuma Nabi. Di satu dimensi yang cuma Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian Rasulullah SAW mengucapkan ta'zim teragung, tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala yang sering kita ucapkan dalam salat at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Semua bentuk tahiyat. Tahiyat itu artinya penghormatan. Tahiyatul masjid. Nanti masuk masjid salat sunnah penghormatan buat masjid 2 rakaat. Tahiyat penghormatan, pengagungan yang sangat sebesar apapun yang berlipat-lipat semuanya milik Allah. Itulah sebabnya kalau kita salat kita baca at-tahiyat. Ya, at-tahiyat itu kita baca di akhir. Filosofinya untuk pahami. Ini kayak Isra Mi'raj. Kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Di dalam salat itu Allah kumpulin semua jenis bentuk ta'zim. Anda pernah sering bahas ini ya. Orang kalau ta'zim ada yang bentuknya begini, ada yang angkat tangan. Ada enggak orang? Ada yang nunduk. Ada yang sujud bentuk menghormati orang. Ada yang dengan begini sidang. Semua cara penta'ziman itu ada di salat. Seolah-olah itu semua milik Allah. Ya. Setelah kita agungkan Allah dengan cara berbagai macam ta'zim, dengan sujud, dengan ruku, dengan nunduk, dengan takhasyu, dengan penghambaan, klimaks ujungnya kita ngomong at-tahiyyatu lillah. Semua ta'zim, semua pengagungan itu hanya milik Allah. Tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Semuanya yang sambil kita duduk di situ. Duduknya duduk sofa gitu ya. At-tahiyyatul mubarakatuh salawat. Tahiyat yang penuh dengan berlipat-lipat, tahiyat penghormatan yang berlipat-lipat. At-tahiyyatul mubarakatuh itu penghormatan, ta'zim, pengagungan yang berlipat-lipat. As-salawatut thayyibat juga pengagungan yang paling tinggi, yang paling bagus lillah, semua milik Allah. Setinggi-tingginya. Situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu wahai Nabi. Salam untukmu. Salam dari Allah. Allah dirinya sendiri. Salam dari Allah, keberkahan Allah, rahmat Allah tercurah untuk kamu. Di situ Nabi Muhammad SAW luar biasa, sangat bijaksana. Nabi enggak cuma merasakan itu untuk dirinya, tapi Nabi ingat kepada umat. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Saya terima salam itu ya Allah, dan juga saya ingin salam itu dicurahkan kepada hamba-hamba yang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillah, kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi kata ulama, di malam Mi'raj
Orang soleh dapat kecipratan salam dari Allah. Ente soleh ente dapat. Kalau ente nggak soleh ente belum dapat. Siapapun yang soleh, antum bisa mendapatkan salam dari Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak termasuk. Ya, ada Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Hewan. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, Ya Rabb, Adam kau ciptakan dengan ruh, dengan kalimatmu. Dia kau tiupkan ruhmu, dia kau perintahkan malaikat sujud, dia kau beginikan. Terus Nabi Musa kau angkat derajatnya, kau jadikan dia kalimnya, kau berikan kepada dia Taurat. Nabi Sulaiman kau berikan kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Nabi Ibrahim kau jadikan khalil. Nabi Isa kau jadikan begini. Itu semua buat para nabi-nabimu ya. Ibaratnya saya bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai kekasihku Muhammad, tidakkah engkau ridha aku angkat engkau nama? Tidak disebut namaku kecuali namamu juga akan disebut. Tidak ada. Namaku disebut pasti ada namaku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasti ada nama Allah, ada nama Nabi Muhammad SAW. Aku ampuni semua umatmu dan semua umatmu aku masukkan ke dalam surga. Aku utus para nabi hanya kepada kaum yang engkau aku utus ke seluruh umat manusia." Itu nabi diangkat sama Allah SWT. Dipuji, diunjukin kebesaran Nabi Muhammad. Namamu disebut di Taurat, di Injil. Kemudian di situ juga Nabi Muhammad mendapatkan perintah salat yang tadi 50. Sebelum ini kita kesampingin dulu. Ini kita kesampingin dulu. Timbul pertanyaan, apakah Nabi Muhammad ini butuh konsentrasi? Ini pemikiran ilmiah, ya. Antum harus hati-hati. Salah sedikit ngeblank, bahaya. Ada pertanyaan, apakah di malam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad melihat Allah? Itu pertanyaan. Iya gak? Ntar seling keselip-selip tuh di khutbah-khutbah ulama. Itu diperbincangkan panjang lebar diskusi ulama, apakah Nabi Muhammad melihat Allah? Ya. Panjang lebar, ada yang bilang nggak mungkin bisa Allah dilihat. Ada yang bilang iya melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada pun orang macam-macam itu pandangan. Bahkan sahabat pun berbeda pendapat. Ya. Kita madhab Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah mengikuti pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abdullah bin Abbas, juga Ibn Mas'ud kalau nggak salah, dan beberapa sahabat-sahabat lain mengenai ini. Singkatnya, kita mengakui bahwa itu malam Nabi Muhammad betul-betul berjumpa dengan Allah, melihat dengan Allah bi'ainai ra'sin, betul-betul melihat nyata, tanpa boleh dibayangin bagaimana dan di mana. Itu kagak boleh dibayangin di mana, di atas nggak boleh. Ya. Nggak tahu, udah itu nggak bisa ditalar sama akal manusia, tidak bisa dideteksi, nggak bisa diraba-raba. Ini belum kelar, Anda bakal bikin antum puas. Dalilnya apa, Bib? Tenang aja, ada dalilnya. Apa dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat oleh Nabi Muhammad? Ya. Mereka yang menyatakan ini, Anda mau nunjukin sama antum besarnya Nabi Muhammad, kayak kebesaran Rasulullah SAW. Dan ini pembahasan ilmiah mungkin nggak terlalu banyak dibuka karena khawatir orang menangkapnya kurang. Makanya Anda butuh kebijaksanaan antum. Ya, ini buat wawasan antum. Mereka yang beranggapan bahwa tidak mungkin bisa Allah dilihat oleh manusia di dunia. Tidak mungkin bisa manusia yang masih hidup di dunia memandang zat Tuhan. Itu tidak mungkin bisa. Mereka punya argumentasi apa? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Itu ayat dalam Quran. La tudrikuhul absar. Allah tidak bisa diliputi oleh pandangan mata. Wa huwa yudrikul absar. Allah lah yang menguasai seluruh pandangan mata. Wa huwa al-latiful khabir. Allah Maha halus, Maha lembut dan Maha mengetahui. Jelas ayat ini mengatakan, mereka nih yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Jelas ayat ini mengatakan Allah tidak bisa diliputi oleh mata-mata manusia. Mata makhluk manapun tidak bisa meliputi Allah. Justru Allah lah yang menguasai seluruh mata manusia. Betul, itu kita akui. Apa dalil kita? Simak baik-baik. Buka kuping antum semuanya. Pakai Quran juga. Itu Quran. Kita pakai Quran. Kita komentari. Fahamin. Ayat tadi Allah menyebut al-idrak, bukan an-nazar. Kalau dalam bahasa Arab, melihat sama meliputi beda. Yang kita yakini Nabi Muhammad melihat, bukan meliputi. Ayat yang tadi, yang tidak mungkin terjadi Allah diliputi oleh mata siapapun.
Itu juga kita yakinin nggak mungkin terjadi, ayat Quran. Mas kita nggak percaya? Percaya. Apa bedanya meliputi? Kita bukan bilang Nabi meliputi Allah, bukan, tapi Nabi melihat. Ini bedanya melihat sama meliputi. Apa ya? Handphone bedanya. Buku deh. Ini anak. Antum melihat nggak buku? Ya. Meliputi kan? Nah, beda mana melihat atau ini meliputi. Melihat luar dalamnya sampai anak angkat, sampai anak soal, anak lihat buka luar, itu namanya meliputi. Dari kanan kiri sisi buat semua. Beda antara melihat sama meliputi. Kita cuma melihat mobil doang, udah melihat. Meliputi enggak? Jadi kita bedakan antara idrok, bahasanya la tudrikul absar. Tidak bisa diidrok, tidak bisa diliputi. Oh ya, itu kita meyakini. Yang kita yakini bukan diliputi. Jadi ayat itu nggak kena kalau mau disambungin ke sono. Terus apa dalilnya? Itu satu. Yang kedua, apa dalilnya bahwa Nabi Muhammad bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Dalilnya adalah yang terdapat di dalam surat Al-Qur'an yang menceritakan tentang Nabi Musa maksa pengen melihat Allah. Belum tahu, pernah dengar? Nabi Musa pengen melihat Allah itu. Handphone lagi dicas. Ini handphone ada. Ya, Al-Qur'an, mencari ayat Al-Qur'an. Di dalam handphone, di dalam handphone. Ada ayat Al-Qur'an, coba klik kata-kata lantaroni. Ada bahasa Arab enggak kan? Mesti ada ketik. Bisa enggak mencari di bahasa Arab gitu? Itulah kelebihannya. Kelebihannya mesti bisa. Bukan. Oh, bukan. Di mana nyari? Mau nyari di mana? Ini nyari. Coba bukan ayat, coba cari di ini coba. Dan ayatnya begini nih, ayatnya begini. Ketika Nabi Musa berkata, "Rabbi, ya Allah, arini andur ilaik." Surat Thaha atau surat Al-Qur'an? Bukan surat Thaha, surat apa? An-Nahl atau surat Thaha? Rabbi, ya Allah, arini, perlihatkan kepada aku zatmu. Tunjukkan kepada aku zatmu. Andur ilaik, supaya saya bisa melihat engkau. Andur, bukan udrik. Supaya saya bisa melihat engkau. Apa jawaban Allah? Lihat Al-Quran. Lan tarani. Kamu tidak bakal bisa melihat saya. Kamu tidak akan bisa melihat saya. Yang tidak bisa melihat siapa? Kamu. Kamu tidak bisa melihat saya. Jadi selain Nabi Musa masih bisa. Sesederhana itu. Kalau seandainya Allah bilang begini nih, baru nggak bisa. Lan uro, saya tidak bisa dilihat, habis. Tapi Allah nggak bilang saya tidak bisa dilihat, kamu nggak bisa lihat saya. Amin. Akhirnya Nabi Musa maksa, diturutin nggak mau? Diturutin berarti bisa, cuma Nabi Musa nya nggak kuat. Nabi Musa nya nggak kuat. Itu pun Allah tajalla kepada gunung, ya tajalla, menampakkan sedikit banget. Kemudian kata ulama, kalau emang tidak bisa melihat, kalau emang manusia tidak bisa melihat Tuhan, nggak mungkin Nabi Musa meminta hal yang mustahil kepada Allah. Saya tanya sama antum, Nabi Musa ngerti ilmu tauhid bukan? Ngerti. Beliau ma'rifah kan? Sangat ma'rifah. Semua wali di bawahnya para nabi pasti. Mungkin nggak Nabi Musa meminta sesuatu yang mustahil bagi Allah? Kagak mungkin. Nabi Musa itu tahu bahwa Allah itu bisa dilihat. Cuma saya pengen tahu kekuatan saya sampai di mana ya Allah, bisa ya. Gak mungkin Nabi Musa nggak ngerti hal itu. Kalau emang mustahil bagi Allah dilihat, mustahil Nabi Musa minta. Nabi Musa lebih ngerti tauhid daripada kita. Jadi permintaan Nabi Musa itu bukan sesuatu yang mustahil. Beliau pasti mengerti apa yang mungkin bagi Allah dan apa yang mustahil bagi Allah. Apa yang wajib, apa yang mungkin dan apa yang mustahil bagi Allah. Sifat-sifat Tuhan pasti ngerti Nabi Musa. Ngertian beliau kita mana? Ya, namanya beliau minta. Itu pun Allah bilang engkau tidak bisa melihat, bukannya saya tidak bisa dilihat. Seandainya Allah bilang lan ura, saya tidak bisa dilihat, Nabi Musa nggak bakal ngomong lagi. Baik, habis. Engkau yang tidak bisa lihat, maksa. Akhirnya Allah pun turutin. Baik, lihat dah di gunung. Itu masih diturutin Allah. Gak mungkin kalau seandainya nggak bisa, nggak mungkin Allah tajalla kepada gunung. Maka disitulah kita meyakini di dalam akidah salawat. Rabban kalama, Nabi Muhammad melihat dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala min ghairi kaifin wa hisab,
di mananya, nggak bakal bisa itu. Itunya nggak bisa dibayar. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Jangan bandingkan aku dengan Yunus bin Matta, Nabi Yunus yang masuk ke dalam laut, ditelan sama ikan, kemudian masuk ke dalam laut ke dasar laut yang paling dalam. Ya. Ketika dia bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Malaikat berkata, ya Allah, kita mendengar suara yang tidak asing di tempat yang sangat asing. Ya, kata Allah, itu adalah suara hambaku Yunus bin Matta. Di dalam perut ikan, di dasar lautan yang paling dalam. Nabi Yunus munajat sama Allah, la ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Dialog. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kata Nabi Muhammad, jangan bedakan kedekatan saya dan kedekatan Nabi Yunus bin Matta saat kita berdialog dengan Allah. Karena Allah itu tidak bertempat. Tapi Nabi Muhammad diunjukin melihat Allah Subhanahu wa taala dengan akal kita yang sangat berapa kondisinya ini enggak kuat. Enggak kuat memikirin zat yang segitu, enggak kuat. Hanya kita meyakini Nabi Muhammad SAW melihat Allah dengan cara yang tidak bisa diterka-terka, dengan di daerah atau di suatu dimensi yang tidak bisa diterka-terka. Dan situlah beliau mendapatkan kemuliaan tertinggi sejagat raya. Bayangin, Nabi mana yang dikasih begitu sama Allah? Nabi mana? Sedangkan kenikmatan puncak tertinggi di surga nanti pas kita diizinin memandang zatnya. Antum tahu nanti kita ini bakal diizinin memandang zat Allah. Jadi ketika kita bergelimang nikmat, wah, ada yang lagi mandi susu, ada yang lagi dipijitin sama bidadari, ada yang lagi macam-macam betul, ada yang lagi ini itu. Tahu Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, maukah engkau aku berikan satu nikmat lagi? Itu kata ahli surga, ya Rabb, nikmat apa ini? Nabi jelasin di hadis. Ya, memandang zatku. Itu yang ditunggu-tunggu, itu tujuan utama para aulia, para syuhada, para nabi. Yang Nabi Musa ngarep-ngarep itu, yang nggak sampai di dunia itu. Begitu Allah tajalla, di situ Allah tampakkan. Mungkin kalau Allah bisa itu dilihat bisa, nanti sama kita bisa. Cuman caranya bukan pakai mata. Bagaimana caranya? Kita tunggu aja nanti tanggal main. Tungguin nanti. Itu katanya bahkan sampai ada yang 40 tahun diam. Allah jamil ya kabul jamal, indah, tercengang, luar biasa, nggak bisa dibayangkan diam. Kenikmatan tertinggi. Itulah sebabnya malam paling mulia bagi Rasul adalah malam Mi'raj, nggak ada yang lain. Malam paling. Jadi kalau ada pertanyaan mulia mana malam Isra Mi'raj sama malam Lailatul Qadar? Ada pertanyaan tuh, mana lebih mulia malam Isra Mi'raj sama malam Lailatul Qadar? Itu jawabannya ada di buku saya. Silahkan lihat tuh. Buku menyingkap malam 1000 bulan, tahu kan? Nah, di situ ada tuh. Ada satu bab khusus mana lebih mulia malam Isra Mi'raj sama malam Lailatul Qadar. Saya nggak perlu jawab, antum udah punya bukunya, lihat biar mutolaah. Ya, lihat di situ. Apa jawabannya? Yang kagak punya minjem. Ente atur. Jelas buat Nabi malam Isra Mi'raj. Anak kasih tahu dah. Buat kita malam Lailatul